bertemu lagi dalam Sekolah Minggu Online. Sebelum kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik ya. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali bersekolah minggu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus
dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Tara di sini. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sehat-sehat saja? Puji Tuhan kalau kalian sehat. Nah, hari ini adalah Hari Raya Pentakosta. Apakah kalian tahu arti dari Pentakosta? Yuk sama-sama kita cari tahu. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus atau hari ke-10 setelah kenaikan Yesus. Pentakosta diambil dari bahasa Yunani Pentikosti Imera. yang artinya hari ke-50. Dalam bahasa Ibrani disebut Shufaot, yang artinya hari raya 7 minggu. Ayo sekarang buka Alkitabnya. Kalian buka dalam
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Diulangin lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sudah dibuka? Oke. Ketika Yesus telah terangkat ke surga, murid-murid selalu bertekun dan bersehati dalam berdoa. Mereka menantikan curahan kuasa Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus janjikan. Tiba masa raya Pentakosta, mereka berkumpul untuk berdoa di sebuah loteng. Kemudian tiba-tiba turunlah dari langit seperti tiupan angin yang keras, mengisi seluruh rumah itu. Dan kemudian tampaklah lidah-lidah api menghinggapi mereka. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. As we have also forgiven our debtors, and lead us not into Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today. Yalla bil Arjuna. Der Ishmael. Kaife Seminta. Karena bunyi itu, orang-orang di sekitar mulai berkumpul. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mereka dapat berbahasa seperti bahasa kita? Mereka itu kan orang Galilea. Apa artinya ini? Apakah mereka sedang mabuk? Mereka tidak tahu bahwa itulah karya Roh Kudus yang nyata dalam setiap para rasul. Nah adik-adik, itulah kisah para rasul yang diurapi oleh Roh Kudus pada saat hari raya Pentakosta. Sebagai orang Pentakosta, kita harus selalu minta api Pentakosta Tuhan ada di dalam setiap hidup kita. Jadi adik-adik selalu bertekun berdoa, minta kuasa Roh Kudus supaya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kita semua. Dan Roh Kudus selalu membimbing setiap kehidupan kita. Ayat hafalan minggu ini yaitu di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, yuk kita sama-sama nyanyi lagu Api Pentakosta Ku Punya. Biar api Pentakosta itu selalu menyala dalam hidup kita. Selamanya
setiap kehidupan kita. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Urapi kami Tuhan, supaya hidup kami seturut dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.